ada rencana sih. Kan tadinya saya masih punya itikat baik ingin menyelesaikan ini baik-baik dengan Mas Bambang. Kan gimana pun juga kita saudara sesama muslim ya kan, jangan ada permusuhan, jangan ada apa ya. Tapi ya nyatanya seperti ini ya, Mas Bambang menghalalkan segala cara gitu loh untuk tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Tapi kalau soal laporan secara pidana belum kepikiran ya. Tidak ingin memperjuangkan hak anak Bunda? Saya udah berusaha kan lewat pengadilan agama ini memperjuangkan hak anak-anak saya. Anak saya nanti suatu saat dewasa tahu ya saya sudah berjuang. Jadi saya pikir ya untuk sementara cukup sampai situ dulu, karena saya juga memilih jadi ibu yang bertanggung jawab aja deh buat anak-anak saya gitu. Hidup saya tetap berjalan kan gitu. Mungkin ngerasa sia-sia nggak sih akhirnya putusannya seperti ini? Enggak, karena kan gini, tadinya kan saya kan tetap berjanji sama diri saya gitu, saya akan tetap menjaga nama Mas Bambang kan, tapi dia ingkar janji sama anaknya gitu kan. Nah tapi di satu sisi ketika saya menjaga nama beliau juga kan saya saya menutupi kebohongan beliau kan. Dengan adanya gugatan ini kan saya jadi lega aja. Saya nggak perlu nutup-nutupin dari orang siapa bapaknya anak-anak gitu kan, siapa suami saya, mantan suami saya nggak perlu nutup-nutupin kan. Nutup-nutupin itu kan nggak enak gitu. Jadi ya udah, saya lega aja sih. Saya sudah tidak melakukan atau menutupi kebohongan yang Mas Bambang minta kepada saya dari pertama nikah itu kan. Saya udah lega lah gitu. Jadi saya nggak pikir nggak ada yang sia-sia, karena hidup saya tetap berjalan normal. Akhirnya saya ya bisa hidup normal gitu, nggak nutup-nutupin sesuatu gitu. Walaupun hasil dari pengadilan. Iya, kan ini kan sebenarnya hanya untuk hak asal usul anak. Itu yang saya perjuangkan kan, bukan untuk hak saya atau apa gitu. Tapi mungkin Pak Hakim tidak paham, lawyernya BP tidak paham, Mas BP juga nggak paham, nggak apa-apa gitu. Mungkin reaksi Jan Abel sendiri seperti apa sih? Belum tahu dia. Tadi saya belum sempat ngobrol kan, saya juga baru tahu, kayak malah tahu duluan teman-teman. Mungkin harapan ke depannya Mbak Malia sendiri. Harapan saya ya saya tetap doakan aja semoga Mas Bambang dan teman-temannya ya, misalkan lawyernya maksud saya dibukakanlah pintu hatinya gitu. Untuk apa sih kita menang dalam kebohongan gitu? Nggak ada manfaatnya. Kalau saya sih sebenarnya dalam kondisi seperti ini malah ya bersyukur Allah masih mengasih saya pahala sabar lebih banyak lagi gitu kan. Tapi yang saya takutkan adalah pihak Mas Bambang Pamungkas. Secara dunia ini aman, tapi yang namanya hakim Allah tuh sebaik-baik hakim kan. Kita nggak tahu balasan dari Allah atas perbuatan Mas Bambang dan lawyer untuk berbohong sedemikian rupa itu seperti apa kan, kita nggak tahu. Alhamdulillah ya, itu yang lebih saya takutkan gitu. Pun tadi Bunda sempat cerita Pak Hakim tidak mau menerima hasil tes DNA, padahal Bunda dan lawyer mengajukan itu. Kalau boleh tahu kapan sih Bunda tepatnya? Itu memang setelah pembuktian selesai. Itu hanya sebagai bukti tambahan aja ya, tapi itu tidak diterima gitu. Cuman yang saya sayangkan kan Hakim sudah lihat tes DNA, walaupun itu disampaikan setelah pembuktian selesai ya. Tapi di hasil keputusannya itu Hakim bilang kalau kita tidak mengajukan tes DNA gitu. Itu kan kontradiksi ya. Udah jelas-jelas ada hasil tes DNA, kita juga ngajukan gitu kan di pengadilan, tapi ditolak oleh majelis hakim. Kenapa di surat hasil putusan disebut bahwa kita tidak mengajukan gitu? Itu gimana Pak? Berarti Bunda dan lawyer sempat mengajukan ya? Sempat, tapi ditolak oleh majelis hakim. Alasannya ditolak kenapa? Katanya buru-buru soalnya ditunggu sama Mahkamah Agung katanya gitu. Oh, jadi mengajukannya itu setelah pembuktian, gak dari awal banget sidang? Pada saat pembuktian kita udah ngajuin. Jadi maksudnya nggak di awal-awal sidang ngajuin? Ya sebenarnya udah mulai, cuman belum direspon apa terakhir baru dikasih keputusan bahwa nggak usah gitu. Karena kan percuma kan, BP-nya juga pasti nggak mau, kata hakimnya gitu. Berarti hakim berpendapat sendiri ya Bun, bisa dibilang seperti itu gitu ya? Dia bebas lah. Oke. Kesumtu Bang, mengenai putusan sidang dari atas gugatan dari Mbak Amalia sendiri seperti apa Bang? Boleh sampaikan? Katanya lu udah tahu. Belum. Produser saya belum. Bang. Terus baru kita terima kemarin ya, hari Kamis. Hari Kamis tanggal berapa? Tanggal 23 September 2021. Karena memang
sidangnya kan sidang ikut, jadi kita menunggu lamanya karena nggak ada proses sidang offline lagi. Jadi putusan itu cuma diputus dalam sidang ikut. Kita dapat pemberitahuan itu hari Kamis sore ya Bang. Dan putusannya juga menurut kami juga putusan yang terbaik lah ya. Menolak seluruh gugatan dari penggugat. Itu pada intinya di sini punya 2 amar ya, nomor putusan cuma 2 dalam pokok perkara tadi. Menolak apa Bang, bisa Apa aja, Bang, dijelasin? pembahasannya? Bahasanya cuma menolak doang, menolak seluruh gugatan. Alasannya Bang? Kalau pertimbangannya banyak Bang, pertimbangannya intinya tidak terbukti. Yang pertama tidak terbukti adanya perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yaitu antara Amalia Pujiawati dengan Bapak Pamungkas. Itu tidak terbukti kalau datang pertimbangan dari majelis hakim. Terus selain tidak terbukti pernikahan, tidak juga terbukti ada hubungan antara Bambang Pamungkas dengan anak yang dimintakan hak asuh, pengesahan anak. Itu aja sih kalau sekilas saya baca, karena saya juga baru dapat itu kan hanya intinya, terus belum saya baca semua. Gimana Tanggapan Bang? BP sendiri sih seperti apa Bang? Sudah tahu Bang Bapak sendiri dengan hasil ini? Sudah Komentar dia? Bang BP sudah tahu. Ya dia bersyukur aja bahwa permasalahan sudah selesai. Itu dengan hasil yang menurut kami juga itu hasil yang terbaik, putusan terbaik. Iya. Sekarang bisa bernapas lega tenang ya, artinya masalah udah selesai. Insya Allah itu bukan napas yang baik buat dan keluarga ya. Bang, sempat kan pihak sana memberikan atau menyerahkan hasil tes DNA itu Bang, Kemana? pengaruh ke pengadilan agama. Tidak Berarti pernah. tidak mempengaruhi ya? Tidak pernah. Tes DNA itu yang pernah disampaikan di media itu tidak pernah disampaikan di pengadilan. Tidak pernah. Makanya di dalam pertimbangannya kan disampaikan bahwa tidak pernah ada pengajuan tes DNA. Hasil tes DNA itu nggak pernah diajukan di persidangan. Bang, tapi tanggapannya melihat hasil tes DNA yang dilakukan sendiri itu dan hasilnya